Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua, siswa-siswi kelas 7 Abu Bakar dan Fatimah SMP Negeri Madani Pekanbaru. Berjumpa lagi dengan Ustadz Togof. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kita yang lalu. Pada pertemuan sebelumnya, Ustadz sengaja memberikan beberapa soal untuk Ananda dalam rangka penguatan materi bilangan bulat yang pernah Ananda pelajari di sekolah dasar. Dalam materi bilangan bulat kali ini, adapun kompetensi inti 3 atau pengetahuan yang ingin kita capai adalah diharapkan nantinya siswa memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Sedangkan kompetensi inti 4 atau keterampilan, nanti Ananda diharapkan mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat dari ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Bilangan bulat dan lambangnya. Himpunan bilangan bulat atau biasanya dilambangkan dengan huruf B kapital atau huruf besar. Coba perhatikan himpunan bilangan bulat berikut ini. Bilangan sebelah kiri 0 itu disebut dengan bilangan bulat negatif. Mulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Sedangkan bilangan sebelah kanan 0 itu disebut dengan bilangan bulat positif, yaitu mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan 0? Bilangan 0 merupakan bukan bilangan bulat negatif dan juga bukan bilangan bulat positif. Selanjutnya kita masuk penjumlahan bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Untuk sembarang bilangan bulat A dan B berlaku, negatif A tambah B itu sama dengan negatif dalam kurung A kurang B, dengan syarat A-nya lebih besar dari B. Selanjutnya, negatif A tambah B itu sama dengan B kurang A. Syaratnya B lebih besar dari A. Yang berikutnya yaitu negatif A tambah negatif B itu sama dengan negatif dalam kurung A tambah B, jika kedua-duanya merupakan bilangan negatif. Sifat-sifat penjumlahan pada bilangan bulat, yang pertama yaitu sifat komutatif atau disebut juga dengan pertukaran, yaitu A tambah B sama dengan B tambah A. Misalnya 2 tambah 3 itu sama dengan 3 tambah 2. Itu disebut dengan sifat komutatif. Kebetulan kemarin Ananda sudah ada yang mengerjakan latihan seperti ini. Nah, mungkin tambahan ilmu baru buat Ananda bahwasanya unsur identitas pada penjumlahan, yaitu jika 0 ditambahkan kepada suatu bilangan atau suatu bilangan ditambah dengan 0, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, 0-nya disebut dengan unsur identitas pada penjumlahan. Contohnya, 7 tambah 0 itu sama dengan 7, atau 0 tambah 7 sama dengan 7. Sudah sering Ustaz kami mencobakan seperti itu. Iya benar, cuman mungkin selama ini Ananda belum tahu bahwa 0 di sini adalah sebagai unsur identitas. Sifat berikutnya yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Dalam kurung A tambah B ditambah C sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C. Nah, ilmu baru lagi buat Ananda mungkin sifat tertutup. Untuk sebarang bilangan bulat A dan B, jika A tambah B sama dengan C, maka C juga bilangan bulat. Misalnya, 7 tambah 3 sama dengan 10. 10 juga merupakan bilangan bulat. Jadi anak-anak jangan terlalu pusing dengan istilah-istilah lambang-lambang A, B, C, dan segala macamnya. Ini hanya permisalannya saja. Berikutnya yaitu pengurangan bilangan bulat. Untuk sembarang bilangan bulat A dan B berlaku A kurang B itu sama dengan A tambah dalam kurung negatif B. Misal 9 kurang 4 itu sama dengan 9 tambah negatif 4. Atau 7 kurang 5 itu sama juga artinya dengan 7 tambah negatif 5. Nah, bagaimana dengan perkalian bilangan bulat dan sifat-sifatnya? Perhatikan tabel berikut. Jika bilangan bulat dikalikan dengan bilangan bulat, maka hasilnya juga pasti akan bilangan bulat. Ini disebut dengan sifat
tertutup. Selanjutnya, M kali N itu sama dengan N kali M. Komutatif terhadap perkalian. Kemudian dia juga berlaku sifat asosiatif, distributif terhadap penjumlahan, dan distributif terhadap pengurangan. Nah, di sini mungkin Ananda harus ulang-ulang terus perkalian tanda. Kenapa positif kali positif itu hasilnya positif? Ada yang bisa menjelaskan? Mungkin selama ini dihafal aja mungkin ya. Padahal ada konsep dasar yang bisa kita gunakan cara mudah untuk menghafalnya. Kita misalkan positif itu adalah sesuatu hal yang baik, sedangkan yang negatif itu adalah sesuatu hal yang salah. Nah, sekarang kenapa positif kali positif sama dengan positif? Ketika kita melakukan sebuah perbuatan baik dan kita mengaku bahwa kita itu benar ya atau baik, maka tindakan kita merupakan tindakan yang benar atau baik. Nah, bagaimana kalau ketika kita melakukan sesuatu yang benar tapi kita mengaku kita melakukan yang salah, maka sikap yang kita ambil adalah salah. Itu makanya positif kali negatif, negatif. Nah, begitu juga ketika kita berbuat salah, tapi kita mengaku kita tidak salah, nah, perbuatan ini merupakan sesuatu yang tidak baik atau tidak benar alias negatif. Nah, ini yang sering terjadi pada saat sekarang ini. Susah untuk mengakui kesalahannya. Ya. Nah, yang terakhir, ketika kita mengakukan sesuatu yang salah, kemudian kita mengaku kita salah, maka sesungguhnya perbuatan kita adalah sesuatu hal yang benar. Makanya negatif kali negatif hasilnya positif. Nah, sekarang kita lanjutkan pembagian bilangan bulat. Ya, Ananda juga sudah mengerjakan latihan kemarin. Yang pertama, A bagi B itu sama dengan A bagi B atau A per B. Ya, positif bagi positif hasilnya positif. Sama seperti tadi. Ya, positif bagi negatif hasilnya pasti negatif. Selanjutnya yang ketiga, negatif bagi positif hasilnya juga akan negatif. Nah, negatif dibagi dengan negatif hasilnya akan menjadi positif. Mudah-mudahan Ananda hafal konsep yang saya ajarkan tadi ya. Nah, sekarang pembagian dengan 0. Yang pertama, untuk sembarang bilangan bulat A, maka A dibagi 0 itu sama dengan tidak terdefinisikan. Maksudnya apa nih Ustaz? Maksudnya gini, jika seseorang meninggal dunia dan dia mempunyai harta misalkanlah 5 juta rupiah, tapi tidak tahu mau dibagikan kemana, makanya kita nggak bisa membayangkan berapa ya, ini berapa, itu berapa, ini berapa, kita nggak tahu. Makanya istilahnya dalam matematika tidak terdefinisikan. Nah, yang kedua, untuk sembarang bilangan bulat A dengan syarat A-nya tidak boleh sama dengan 0, maka 0 dibagi A sama dengan 0. Maksudnya, ketika seseorang meninggal dunia, hartanya itu tidak ada, alias 0. Mau dibagi oleh 5 orang anggota keluarga misalnya. Jadi masing-masing dapat berapa? Ya dapat 0. Kenapa? Karena hartanya tidak ada. Nah, gitu penerapannya. Tolong dibedakan ya Ananda ya. Jika bilangan dibagi 0 itu tidak terdefinisikan, sedangkan 0 dibagi bilangan itu hasilnya adalah 0. Nah, mungkin di sekolah dasar Ananda masih ingat operasi hitung campuran ya. Ada 4 aturan yang harus Ananda ulang-ulang kembali. Kalau 4 aturan ini sudah Ananda kuasai, maka dalam mengerjakan operasi hitung campuran nantinya Ananda bakalan sangat mudah sekali. Bisa yakin akan hal itu. Silakan diulang-ulang lagi ya. Kali ini Ustaz akan mencoba menjelaskan cara penjumlahan bilangan model Gauss. Silakan Anda baca keterangan yang Ustaz lampirkan pada slide ini. Gauss ini merupakan salah satu siswa yang sangat pintar dan sangat berbakat dalam bidang matematika. Mungkin bisa jadi di antara Ananda semua saat ini, kelas 7 Abu Bakar dan Fatimah, bisa saja nanti menjadi seorang ilmuwan matematika dan merumuskan sesuatu hal yang baru nantinya. Bisa doakan amin ya robbal alamin. Bagaimana penerapannya dengan materi kita kali ini? Coba Ananda perhatikan penjumlahan bilangan-bilangan berikut ini. Contoh 1, tentukan jumlah bilangan pada barisan berikut 2, 5, 8, 11, 14, 3 sampai 59. Nah, dari barisan bilangan ini kita dapatkan bahwasanya bilangan pertama adalah 2,
bilangan terakhir adalah 59. Sedangkan beda atau selisihnya adalah 3. Dari mana kita dapat 3? Yaitu datang dari 5. Kita kurangi dengan 2. Sama dengan 3. Atau bisa juga misalnya 8 kurangi 5, 3. 11 kurangi 8, 3. Dan seterusnya. Nah, kalau kita tidak tahu bagaimana mencari banyak bilangannya, dapat kita lakukan dengan cara bilangan terakhir dikurangi bilangan pertama dibagi beda tambah 1. Bilangan terakhirnya berapa? 59. Bilangan pertamanya 2, bedanya 3. Berarti 59 kurang 2 bagi 3 tambah 1. Berarti dapat hasilnya 20. Berarti jumlah bilangannya ada 20 buah. Ya, jumlah bilangannya itu ada, banyak bilangannya itu ada 20 buah. Nah, sekarang bagaimana cara kita mencari jumlah seluruh bilangan? Nah, Gauss ini menemukan bahwasanya bilangan pertama ditambah bilangan terakhir, kita kalikan banyak bilangan, kita bagi 2. Sekali lagi ya, bilangan pertama ditambah bilangan terakhir, itu kita tambahkan dulu ya, karena dia dalam kurung, dikalikan banyak bilangan, bagi 2. Jadi, 2 tambah 59 kali 20 per 2 sama dengan 20 bisa kita bagi 2 ya nak ya. 20 bagi 2 dapat 10. Sini dapat 10. Tinggal 10 ya. Nah, 2 tambah 59 yaitu 61. Jadi 61 kali 10 sama dengan 610. Jadi jumlah seluruh bilangan dari 2, 5, sampai 59 adalah 610. Sekarang perhatikan contoh selanjutnya, nomor 2. Diberikan suatu barisan bilangan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah seterusnya sampai tambah 64. Nah, bagaimana cara mencari jumlah seluruh bilangan tersebut? Kita gunakan rumus Gauss tadi, yaitu bilangan pertama tambah bilangan terakhir dikali banyak bilangan, kita bagi 2. Bilangan pertamanya 1, ya, bilangan pertamanya 1, ditambah bilangan terakhir 64, banyak bilangannya yaitu ada 64 buah, ya, mulai dari 1 sampai 64 buah, kita bagi 2. Nanti setelah kita lakukan perkalian, 64 kita bagi 2, itu dapat 32. Tinggal 1 penyebutnya. Berarti 65 kali 32, hasilnya nanti adalah 2080. Nah, nomor 3, ada suatu barisan bilangan 5 tambah 6, 7, sampai 80. Bedanya juga sama ya, 1 ya bedanya. Bilangan pertama tambah bilangan terakhir kali banyak bilangan bagi 2. Bilangan pertamanya 5, bilangan keduanya 80. Ya, banyak bilangannya berapa? 76. Dari mana kita tahu 76? Kita perhatikan bilangan di sini mulai dari 5, 6 sampai 80. Yang tidak ada berapa? Ya, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi 80 kita kurangi 4. Dapatlah dia 76. Ini dia datang 76. Nanti 76 kita bagi 2 dapat 38. Tinggal kita kalikan nanti hasilnya 3230. Nah, contoh terakhir, jumlah bilangan asli berurutan. Ingat bilangan asli mulai dari 1 ya. Nah, tapi di sini ada pengecualian. Dia mulai dari 11 sampai 210. Jadi bilangan pertamanya adalah 11, bilangan terakhirnya 210. Nah, banyak bilangannya ada berapa? Yang belum ada di sini adalah 1 sampai 10. Jadi 210 jika kita kurangi 10, maka banyak bilangannya adalah 200. Nah, ini dia datang 200-nya ya nak ya. Nah, 200 kita bagi 2 nanti dapatlah dia 100. Tinggal dikalikan 221 kali 100 adalah 22.100. Jadi jumlah bilangan asli mulai dari 11 sampai 210 adalah 22.100. Nah, untuk lebih memantapkan lagi pemahaman Anda mengenai metode penjumlahan bilangan Gauss ini, saya berikan 2 buah latihan ya. Nanti Anda kerjakan, terus kirimkan tugasnya di Google Classroom.
Mudah-mudahan Anda bisa dan sukses serta paham ya. Yang lebih penting dalam matematika itu adalah paham, bukan selesainya. Apa yang kita kerjakan itu kita paham, baik itu benar ataupun salah. Jika kita nanti paham, kalau kita ada salah, kita perbaiki. Kalau kita benar, kita semakin paham. Insya Allah ya nak ya, silahkan dikerjakan. Mudah-mudahan sukses ya. Ustaz sudahi dengan syukron jazila. Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat, semangat, terus berusaha dan jangan lupa berdoa. Semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga kita dapat belajar dan berkumpul seperti layaknya pembelajaran biasa di kelas. Ustaz sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.